Welcome to Breakdown bersama dengan gue, Yesi. Dan sekarang gue ingin ngebahas film yang berjudul To All the Boys Always and Forever. Feels like It's hard to believe I'm standing in a timeless street. what all started with a letter. You left me forever, never stop, never ever near You can't save this relationship by not growing. and every say you love, The world keeps shifting under my feet. never ever near All I want is for it to stand still. and every Ini adalah spoiler konten. Menceritakan seorang duo sejoli yang sedang kasmaran, bersiap menutup masa SMA dan memasuki usia dewasa. Oh iya, karena film ini lanjutan dari yang pertama dan kedua, gue akan menjelaskan secara singkat. Jadi setelah melewati lika-liku kehidupan SMA, Lara Jean dan Peter melanjutkan sekolah mereka yaitu masuk ke perguruan tinggi. Nah di awal cerita sih kita masih dikasih lihat kalau LJ atau Lara Jean sedang liburan musim panas bersama dengan keluarganya dan masih berhubungan baiklah dengan pacarnya yaitu Peter. Dan yang gue suka di adegan pertama di film ini adalah pertama mereka masih mempertahankan shot-shot mereka. Kedua, scoring yang diambil berbeda dari yang sebelumnya. Contohnya aja mereka memakai lagu K-pop. Menandakan LJ lagi di Korea. Yang ketiga, mereka juga tetap konsisten menggunakan format yang sama yaitu kehaluan yang ada di pikirannya LJ. Gak hanya itu aja, poin-poin yang menarik perhatian gue di film ini adalah bagaimana konflik kecil menjadi sangat krusial bagi seorang remaja. Kayak dilema pada saat memutuskan kuliah di mana karena pertimbangannya adalah jauh dari pacar dan takut jauh dari keluarga. Dan poin yang gue suka juga dari film ini adalah perkembangan cerita dari konflik hingga karakter berkembang meskipun konfliknya simpel banget. Kalau gue andai-andaikan film ini tuh mirip dengan film Dylan versi luar aja. Soalnya di dalam dialog-dialognya Dylan banget ya, bedanya ini romcom yang di Netflix. Kalau bisa enjoy nontonnya tanpa perlu mikir. Oh ya, yang gue juga suka poin di film ini ada beberapa part yang kasih tahu ini lagi bagian wedding, college, dan prom. Jadi penonton tahu jalan cerita ini dibawa kemana. Gak hanya itu, gue juga lumayan suka dengan chemistry yang dibuat Peter dengan ayahnya. Meskipun dia cuma tatapan gak ngomong apa-apa, ya lumayan emosional sih. Tapi di tengah-tengah udah lanjut ke scene berikutnya. Kayak cepat banget pace-nya. Sebenarnya gue belum cukup puas dengan adegan itu. Entah durasi atau storyline-nya kurang, seharusnya sih it's okay kalau mau ditambah durasi biar emosinya dapat. Untuk scoringnya sendiri, yang gue bilang tadi gue sangat suka. Karena menurut gue di sini ada perkembangan meskipun gak terlalu signifikan. Seperti lagu K-pop yaitu SNSD dan Blackpink. Setelah itu ya udah lagu-lagu teenage pada umumnya. Untuk karakternya sendiri, gue akan memberikan atensi lebih ke adiknya Lara Jean yaitu Kitty. Di sini dia udah gede banget daripada yang sebelumnya. Dan gue juga suka ada perkembangan karakternya si Kitty. Meskipun tetap nyebelin, tapi tetap konsisten gitu berkembang. Selain itu, film ini juga menunjukkan arti kedewasaan kayak karakter Jennifer dengan Lara Jean dan Chris. Dulunya kan dia musuhan, sekarang malah jadi temenan. Dan juga karakter Trina, di sini dia lumayan kelihatan meskipun Lara Jean memberikan jokes kayak stepmoms. Dan juga sosok ayah yang gagal bagi si Peter. Kalau dibaratkan itu, film ini tuh ada masalah atau konflik sama-sama dengan selesainya tuh dengan baik gitu. Bukan yang dibawa mikir banget. Lana Kander sebagai Lara Jean, Noah Centineo sebagai Peter, Janelle Parrish sebagai Margot, Anna Cathcart sebagai Kitty. Sutradara sini adalah Michael Fitzmaurice. Dia juga yang menggarap film To All the Boys yang pertama. Film ini gue rate 7 dari 10. Untuk keseluruhan cerita dan konflik sangatlah simple. Dan perbedaan dari film-film sebelumnya, film ini lebih berkembang ketimbang sebelumnya. Maksud gue, film ini gak stuck dalam hal cerita dan kemasan. Gak hanya itu aja, film ini juga gak maksain untuk harus berkembang atau perubahan. Buktinya aja dia tetap mempertahankan cast-nya kayak kehaluannya LJ. Cuman konfliknya sederhana dan lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah. Gue akan rekomendasi film ini sebagai film yang enjoyable ketika pengen nonton yang gak terlalu berat-berat. Apalagi kalau kalian masih remaja, ini pas banget. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue, Yesi. Bye-bye!